Jangan dulu menulis latar belakang sebelum kalian memastikan bahwa judul yang akan diteliti belum pernah diteliti atau memiliki nilai kebaruan dibanding penelitian yang lain. Gimana cara mastiinnya? Cek di video ini. Semoga berkah dan jangan lupa bahagia. Ar-Rahman. Untuk memastikan apakah penelitian Anda sudah dikaji oleh orang lain atau belum, bisa buka langsung Google Cendekia. Nah, saya menyarankan Google Cendekia ini karena aksesnya gampang, murah, dan gratis. Kalian langsung bisa mendownload sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk mengecek Google Cendekia ini ada beberapa tahap yang harus diketahui. Kalau yang sudah expert ini tidak masalah, tapi kalau yang baru memulai ini harus menemukan kata kunci penelitiannya dulu. Oleh karena itu, saya memulai dari beberapa catatan penting. Pertama, pastikan sudah memiliki judul, minimal fokus penelitian. Ini judul yang belum fix ya, judul sementara. Kalau belum mengetahui bagaimana cara menemukan fokus penelitian, coba lihat di video yang satu ini. Yang kedua, sebelum menulis latar belakang, pastikan bahwa judul atau topik yang diangkat belum pernah diteliti. Tujuannya apa? Nanti pasti akan ada pertanyaan dari pembimbing atau penguji, penelitian ini sudah dikaji apa belum ya? Nah, untuk menjawabnya, kalian harus menyodorkan beberapa skripsi ataupun beberapa artikel terdahulu dari jurnal yang menunjukkan bahwa studi ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi, pastikan kalian tidak kerja 2 kali. Itu saja. Yang ketiga, cek di Google Cendekia atau nama lainnya Google Scholar lah ya, menggunakan kata kunci. Nah, ini penting bagi peneliti pemula atau yang baru memasuki dunia penelitian, biasanya tidak mengetahui kata kunci ini apa ya. Padahal dalam pencarian di Google Scholar yang digunakan itu adalah kata kunci. Nah, bagaimana mengetahui kata kunci dari judul atau topik penelitian kalian? Sekarang coba fokus pada poin kedua. Nah, kata kunci merupakan kata atau frasa yang menjadi intisari atau mewakili penelitian kalian. Contohnya, saya perlu menjelaskan dulu ya apa itu kata. Kalau kata itu bahasa yang memiliki arti. Kalau frasa, gabungan dari 2 kata atau lebih yang memiliki arti atau memiliki makna. Berbeda dengan kalimat. Saya sarankan jangan masukkan kalimat atau judul lengkap kalian ke Google Scholar. Lihat contohnya, analisis dampak pengguna gadget dalam pembelajaran matematika di SMP 1 Gunung Kidul. Contoh ini saya ambil dari video sebelumnya. Nah, kalau dianalisa ketika membaca judul yang panjang ini, biasanya seseorang akan memiliki sebuah pemahaman singkat, oh ternyata judul ini menjelaskan tentang bla 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 bla. Nah, coba kita lihat sekarang kira-kira frasa yang akan kita masukkan ke Google Scholar sebagai kata kunci adalah dampak gadget, nah, atau dampak penggunaan gadget. Secara sederhana orang mengatakan ini penelitian tentang apa sih? Oh, tentang dampak gadget. Nah, berarti itulah kata kuncinya. Atau contoh yang nomor 2, ini kan contoh nomor 2 panjang sekali ya kalau kalian buat judul seperti ini. Kedudukan hukum tanah revitalisasi perkebunan yang ditelantarkan. Studi kasus penyelesaian bla 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 sampai Kota Baharu, itu kan terlalu panjang. Tapi kalau ditanya kira-kira penelitian Anda tentang apa? Oh, revitalisasi tanah perkebunan. Oh, selesai kan? Nah, ini yang akan dicari di Google Scholar. Yang kedua, kata kunci berjumlah 1-3 kata sesuai yang saya informasikan tadi. Dalam satu judul biasanya ada 3-5 kata kunci. Nah, cukup gunakan atau 2 kata kunci terpenting saja. Bagaimana yang 3 lagi? Yang 3 lagi ini bisa dimasukkan nanti ke bagian abstrak. Nah, sekarang
Mari kita langsung ke Google Scholar-nya. Boom. Ar-Rahman. Ada beberapa langkah. Yang pertama, silahkan buka dulu Google Scholar-nya. Ini kalian bisa mengetik Google Cendekia atau Google Scholar. Diklik. Ketika ini terbuka, silahkan login dulu. Saya sangat menyarankan untuk login. Saya sudah login ya. Kemudian tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga, ketik dua kata kunci dengan memberikan tanda question mark atau tanda petik. Contoh yang sudah kita sampaikan tadi, analisis dampak penggunaan gadget dalam pembelajaran matematika di SMP 1 Gunung Kidul. Nah, ini ada kata kuncinya, dampak penggunaan gadget. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika. Kita masukkan tanda petik tadi ya. Copy paste. Kemudian ditutup. Kemudian ditambahkan huruf dan ditambahkan kata kunci yang kedua. Kenapa saya memberikan dua kata kunci sekaligus? Untuk mempersempit pencarian. Nah, ini. Yang ditemukan hanya 35 hasil. Coba kita bandingkan. Ini saya buka laman Google Scholar satu lagi. Kalau seandainya kalian hanya menggunakan satu tanda kutip saja, atau bahkan tidak menggunakan tanda petik sama sekali atau question mark, dampak penggunaan gadget. Nah, ini pencariannya nanti tidak terkendali, ditemukan sekitar 16.800 dan katanya cenderung terpisah-pisah. Coba lihat ya, ada dampak di sini, kemudian di bawahnya ada penggunaan gadget. Kemudian di sini juga banyak contohnya, ada penggunaan di sini gadget. Tapi kalau menggunakan tanda petik, kalian meminta kepada Google Scholar untuk menemukan rangkaian kata yang satu, yang padu. Nah, seperti ini tidak ada yang misah dampak penggunaan gadget, pembelajaran matematika. Nah, satu semua, sehingga temuannya lebih spesifik. Nah, itu tujuannya menggunakan tanda petik. Kenapa ditambahkan dan? Kalian meminta kepada Google Scholar untuk menemukan satu naskah yang kata kunci yang kalian inginkan itu ada di dalam sebuah naskah. Kemudian jangan buru-buru dulu mendownload artikelnya, tapi lihat rentang waktunya dulu. Karena apa? Kalau penelitian yang berbasis eksak atau alam, itu rentang waktunya biasanya 5 tahun. Kalau sekarang 2021, berarti dari 2016. Berarti artinya ini diperkecil lagi, ditemukan menjadi 25 hasil. Nah, beda kalau anak sosial, kan rentang waktu 10 tahun terakhir untuk penelitiannya. Kalau lewat dari 10 tahun terakhir itu dianggap sudah basi, sudah lama. Setelah itu barulah kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu membaca-baca judul skripsi, kemudian memilahnya. Yang mana yang masuk kajian kalian atau yang mana yang tidak masuk kajian kalian nantinya. Bisa dibaca-baca bagian atas ini. Nah, di sini ada tanda bintang. Ini maksudnya kalau kalian tidak sempat membaca pada waktu pencarian, kalian bisa menyimpannya dulu. Nah, inilah tujuan saya meminta kalian untuk login dulu agar nanti bisa dicek di koleksi. Coba kita buka koleksi dulu. Nah, ini masih kosong koleksinya ya. Kemudian coba kita simpan ya. Oh, saya mau membaca artikel ini tapi belum sempat. Nah, disimpan dulu, kemudian coba buka koleksi lagi. Ini biasanya sudah tersimpan di koleksi. Nah, ini sudah ada. Atau kalau kalian mau membaca secara langsung, bisa dibuka. Atau kalau mau mendownload, silakan klik tulisan PDF di sini. Dibuka ya. Kemudian dibaca, dipastikan bahwa penelitian ini tidak ada hubungannya dengan dampak penggunaan gadget untuk pembelajaran matematika. Walaupun kata penggunaan gadget ada di sini, coba kita cek. Dampak penggunaan, ini dampak penggunaan gadget. Nah, artinya apa? Penelitian ini hanya sekilas membahas tentang dampak penggunaan gadget, tapi dia tidak secara lengkap mengkaji apa yang akan kalian kaji. Nah, misalnya bagaimana kalau tidak ada PDF-nya di sini? Boleh langsung buka ke jurnalnya. Kemudian ketika membuka jurnal ini, temukan
kata PDF agar kalian bisa mendownload PDF. Nah, ini PDF-nya ya. Silakan diklik. Nah, ini muncul ya. Ini silakan dibaca dulu, dipastikan bahwa penelitian tentang dampak gadget untuk matematika belum dikaji. Mungkin saja kalimat atau kata yang kalian maksud ada di sini, tapi penelitian ini secara klik tidak sama dengan penelitian kalian. Tapi ini nanti bisa digunakan sebagai sumber referensi. Ada langkah terakhir yang harus kalian lakukan, yaitu mencari letak perbedaan antara penelitian kalian dengan penelitian terdahulu. Nah, saya menyarankan kalian untuk membuat tabel seperti ini. Namanya review studi terdahulu. Di sini ditulis nomor berapa, judul artikelnya apa. Misalnya tadi judul artikelnya tentang pembelajaran matematika 2020. Nah, kemudian dibaca kira-kira penelitian ini fokusnya di mana, konsep yang digunakan apa, metodenya apa, lokasinya di mana. Kalau ada keterangan silakan ditulis. Carilah sekitar 10-15 artikel. Kalau ada, kalau cuma 5 atau 6 ya nggak apa-apa. Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa menyampaikan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penjelasan inilah nanti yang akan kalian sampaikan kepada dosen pembimbing atau penguji. Pasti akan ada yang bertanya, penelitian ini sudah banyak dikaji orang. Nah, kalian bisa menjawab, oh, penelitian ini belum dikaji orang, Pak, atau belum dikaji orang, Bu, karena alasan bla 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 bla. Dan review studi terdahulu ini akan kalian sampaikan ketika sidang ataupun ketika bimbingan, sehingga orang percaya bahwa kalian sudah melakukan tahap pengecekan di Google Scholar. Demikian pembahasan tentang cara cek judul skripsi atau penelitian yang sudah diteliti menggunakan platform Google Scholar. Kalau kalian menilai video ini bermanfaat bagi pengetahuan kalian bisa mengikuti dengan cara klik tombol subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.